Inilah kisah bagaimana doa koronka atau doa kerahiman ilahi yang ajaib, diturunkan melalui seorang Faustina Kowalska. Di tahun 1930-an, dalam catatan buku harian, Santa Maria Faustina Kowalska, di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada Santa Maria Faustina Kowalska, Tuhan mengatakan kepadanya, "Dalam perjanjian lama aku mengutus para nabi yang memegang petir kepada umatku. Hari ini aku mengutusmu dengan rahmatku kepada orang-orang di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sakit, tetapi aku ingin menyembuhkannya, memaksanya ke hatiku yang maha penyayang." Yesus secara khusus memilihnya untuk misi membawa pesan kerahimannya ke dunia, dan dia menyebut Minggu Kerahiman Ilahi umat manusia sebagai harapan keselamatan terakhir. Pada tahun 1931 peristiwa penciptaan gambar kerahiman ilahi, yang diminta oleh Yesus sendiri dan dilukis tahun 1934 atas pengawasan Kowalska, dan pada tanggal 13 September tahun 1935, doa koronka yang artinya mahkota kecil atau disebut doa kerahiman ilahi, diturunkan melalui Santa Maria Faustina Kowalska. Santa Faustina mendapat suatu penglihatan akan seorang malaikat, yang diutus Tuhan untuk melaksanakan murka Bapa atas dunia. Pada saat yang sama, ia memohon belas kasihan Tuhan melalui perantara malaikat tersebut dengan kata-kata yang ia dengar dalam batinnya. Namun, malaikat itu hanya bergeming. Santa Faustina terus-menerus memanjatkan doa koronka yang diinspirasikan kepadanya. Sementara malaikat, pelaksana murka Bapa, menjadi tak berdaya dan tak kuasa melaksanakan hukuman yang memang sudah sepantasnya diberikan. Tujuan doa koronka ini untuk meredamkan murka Bapa yang kekal kepada orang-orang yang berdosa yang sebenarnya pantas untuk menerimanya. Untaian doa koronka dipersembahkan kepada Tuhan yang diimani sebagai Maha Rahim dan berbelas kasih. Maria Faustina Kowalska, OLM, atau Helena Kowalska, lahir tanggal 25 Agustus tahun 1905, meninggal tanggal 5 Oktober tahun 1938, seorang suster religius dan mistik Katolik Polandia, juga dikenal sebagai Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus. Faustina memiliki penglihatan Yesus Kristus yang mengilhami pengabdian Katolik Roma kepada kerahiman ilahi. Diberi gelar Sekretaris Kerahiman Ilahi sepanjang hidupnya. Kowalska dilaporkan memiliki penglihatan tentang Yesus dan percakapan dengannya, yang dia catat dalam buku hariannya, yang kemudian diterbitkan sebagai buku harian Santo Maria Faustina Kowalska, Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku. Terlahir dengan nama Helena Kowalska, dia adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya Stanisław Kowalski seorang tukang kayu juga petani dan ibunya Mariana Kowalska. Keluarganya miskin tetapi sangat religius. Dia menyatakan bahwa dia pertama kali merasakan panggilan religius ketika dia menghadiri pameran Sakramen Maha Kudus. Pada usia 7 tahun, dia ingin masuk biara setelah dia menyelesaikan sekolah, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Ketika dia berusia 16 tahun, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yang pertama di Aleksandrowolodki, di mana dia menerima sakramen penguatan, kemudian di Lodz, untuk menghidupi dirinya sendiri dan membantu orang tuanya. Pada tahun 1924, pada usia 18,5 tahun, di sebuah pesta dansa taman di Lodz, Kowalska bercerita kepada saudaranya Natalia, bahwa pada pesta dansa itu, dia mendapat penglihatan tentang Yesus yang menderita, yang bertanya kepadanya, "Berapa lama aku akan bersabar denganmu dan berapa lama kamu akan terus menunda aku?" Kemudian dia pergi ke Katedral Lodz, di mana kemudian, Yesus memerintahkan dia untuk segera berangkat ke Warsawa dan memasuki sebuah biara. Tanpa izin dari orang tuanya, dia pergi naik kereta api ke Warsawa, sekitar 137 km jauhnya. Di sana dia tidak mengenal siapapun.
Satu-satunya barang yang dia bawa adalah gaun yang dia kenakan. Setibanya di sana, dia memasuki gereja pertama yang dia lihat, gereja Saint James, di distrik Okota, dan menghadiri misanya. Dia meminta saran dari Pastor Dabrowski, yang merekomendasikannya untuk tinggal bersama Nyonya Lipzicowa, wanita lokal yang dia anggap dapat dipercaya, sampai dia mendapatkan biara. Ia mencoba mendatangi ke beberapa biara di Warsawa tetapi ditolak setiap kali, bahkan, pernah dijawab, kami tidak menerima pembantu di sini, karena kemiskinannya. Kowalska bisa membaca dan menulis dan mengenyam pendidikan 3 atau 4 tahun. Setelah beberapa minggu mencari, Muder superior di biara Zgromadzenie Siostr Matki Bożej Miłosierdzia atau Kongregasi Suster-Suster Bunda Pengasih untuk memberikan kesempatan kepada Kowalska dan menerimanya dengan syarat dia membayar untuk kebiasaan religiusnya. Kowalska tidak tahu apa-apa tentang biara yang dia masuki kecuali bahwa dia sedang dibawa ke sana. Pada tahun 1925, Kowalska bekerja sebagai pembantu rumah tangga, untuk membuat tabungan di biara, dan akhirnya dia diterima, seperti yang dijanjikan oleh ibu kepala biara. Pada tanggal 30 April tahun 1926, saat usianya 20 tahun, ia mengenakan jubah dan diberi nama religius, Suster Maria Faustina dari Sakramen Maha Kudus, oleh Richard Toretto, nama martir Romawi Faustinus, yang dibunuh pada tahun 120 Masehi. Pada bulan April tahun 1928, setelah masa novisiat, ia mengucapkan kaul religius pertamanya sebagai biarawati, dihadiri orang tuanya, menjadi biarawati selama sisa hidupnya yang singkat. Dari Februari hingga April tahun 1929, dia ditempatkan di biara di Wilno, sekarang disebut Vilnius, ibu kota Lituania, sebagai juru masak, kemudian ke Polandia. Setahun setelah kepulangannya, pada Mei tahun 1930, dia dipindahkan ke biara di Płock, Polandia, selama hampir 2 tahun. Kowalska tiba di Płock pada Mei tahun 1930. Tahun itu, dia menderita tuberkulosis, dan dia dikirim untuk beristirahat selama beberapa bulan di pertanian milik ordo religiusnya. Setelah sembuh, dia kembali ke biara, dan pada Februari tahun 1931, dia telah berada di daerah Płock selama sekitar 9 bulan. Kowalska menulis bahwa pada minggu malam, tanggal 22 Februari tahun 1931, saat dia berada di selnya di Płock, Yesus muncul mengenakan pakaian putih dengan sinar merah dan pucat, memancar dari hatinya. Dalam buku hariannya, dia menulis bahwa Yesus berkata kepadanya, "Lukis gambar sesuai pola yang Anda lihat, dengan tanda tangan, Yesus, I trust in you," dalam bahasa Polandia, Jesu, ufam Tobie. Saya ingin agar gambar ini dihormati, pertama di kapel Anda, dan kemudian di seluruh dunia. Saya berjanji bahwa jiwa yang akan menghormati gambar ini tidak akan binasa. Karena tidak bisa melukis, Kowalska mendekati beberapa biarawati untuk meminta bantuan, tetapi tidak mendapatnya. Dalam pesan yang sama pada tanggal 22 Februari tahun 1931, Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia ingin gambar kerahiman ilahi. Diberkati dengan sungguh-sungguh. Pada hari Minggu pertama setelah Minggu Paskah, bahwa hari Minggu akan menjadi hari raya kerahiman. Pada bulan November tahun 1932, Kowalska kembali ke Warsawa untuk bersiap mengambil kaul terakhirnya sebagai seorang biarawati, di mana dia akan selamanya menjadi seorang suster dari Our Lady of Mercy. Upacara berlangsung pada tanggal 1 Mei tahun 1933, di Legioniki. Pada akhir Mei tahun 1933, Kowalska dipindahkan ke Vilnius untuk bekerja sebagai tukang kebun, tugasnya termasuk menanam sayuran. Biara di Vilnius, yang hanya memiliki 18 suster dan ditempatkan di beberapa rumah kecil yang tersebar di Vilnius,
Kowalska bertemu dengan Pastor Michael Sopocko, Bapak Pengakuan para Biarawati, seorang profesor teologi pastoral di Universitas Stefan Batory. Ketika Kowalska pertama kali menemui pastor ini, untuk mengaku dosa, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah berbicara dengan Yesus, yang memiliki rencana untuknya. Kemudian Sopocko melakukan evaluasi psikiatri lengkap terhadap Kowalska. Pada tahun 1933 oleh Helena Maciejewska, seorang psikiater dan dokter biara menyatakan, bahwa Kowalska waras. Sopocko kemudian mulai percaya dan mendukung usahanya. Kowalska memberitahu Sopocko tentang gambar kerahiman ilahi. Pada Januari tahun 1934, Sopocko memperkenalkannya kepada artis Eugene Kazimierowski, yang juga seorang profesor di universitas. Akhirnya pada Juni tahun 1934, berdasarkan arahan Kowalska dan Sopocko, Kazimierowski menyelesaikan gambar tersebut. Satu-satunya lukisan kerahiman ilahi yang dilihat Kowalska. Menurut penulis Katolik Ursula Gregorczyk, superimposisi wajah Yesus dalam gambar kerahiman ilahi menunjukkan kemiripan dengan gambar di kain kafan Turin yang terkenal. Kowalska menulis dalam buku hariannya bahwa pada hari Jumat Agung, tanggal 19 April tahun 1935, Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia ingin gambar kerahiman ilahi dihormati secara umum. Seminggu kemudian, pada tanggal 26 April tahun 1935, Sopocko menyampaikan khotbah pertama tentang kerahiman ilahi, dan Kowalska menghadiri khotbah tersebut. Misa pertama di mana gambar kerahiman ilahi ditampilkan terjadi pada tanggal 28 April tahun 1935, hari Minggu kedua Paskah, dan dihadiri oleh Kowalska. Itu juga merupakan perayaan berakhirnya Yubileum Penebusan oleh Paus Pius ke-11. Pada tanggal 13 September tahun 1935, saat masih di Vilnius, Kowalska menulis tentang sebuah penglihatan tentang Rosario Kerahiman Ilahi dalam buku hariannya. Kowalska menulis bahwa tujuan doa Rosario untuk belas kasihan ada 3. 1. Untuk mendapatkan belas kasihan. 2. Untuk percaya pada belas kasihan Kristus. Dan 3. Untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Pada bulan November tahun 1935, Kowalska menulis aturan untuk tarekat religius kontemplatif baru yang berbakti kepada kerahiman ilahi. Pada bulan Desember, dia mengunjungi sebuah rumah di Vilnius. Dalam sebuah penglihatannya, rumah tersebut akan dijadikan sebagai biara pertama untuk kongregasi. Pada bulan Januari tahun 1936, Kowalska pergi menemui Jabrzycowski untuk membahas kongregasi baru untuk kerahiman ilahi. Dia mengingatkannya bahwa dia terus-menerus bersumpah untuk perintahnya saat ini. Pada bulan Maret tahun 1936, Kowalska memberitahu atasannya bahwa dia berpikir untuk meninggalkan ordo untuk memulai ordo baru yang secara khusus dikhususkan untuk kerahiman ilahi, tetapi dia dipindahkan ke Walendów, barat daya Warsawa. Dia melaporkan bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Putriku, lakukan apapun yang ada dalam kekuatanmu untuk menyebarkan pengabdian kepada kerahiman ilahiku, aku akan mengganti kekuranganmu." Pada tahun 1936, Sopocko menulis brosur pertama tentang pengabdian kerahiman ilahi, dan Jabrzycowski memberikan imprimaturnya untuk itu. Brosur itu memuat gambar kerahiman ilahi di sampulnya. Sopocko mengirimkan salinan brosur ke Kowalska di Warsawa. Belakangan pada tahun 1936, Faustina jatuh sakit dengan apa yang diduga sebagai TBC. Dia dipindahkan ke sanatorium di Pratnik, Krakow. Dia terus menghabiskan banyak waktu dalam doa dengan berdoa rosario dan berdoa untuk pertobatan para pendosa, dan menulis buku hariannya. Pada tanggal 23 Maret tahun 1937, Kowalska menulis dalam buku hariannya bahwa dia mendapat penglihatan bahwa pesta kerahiman ilahi akan dirayakan di kapel lokalnya dan akan dihadiri oleh banyak orang dan juga bahwa perayaan yang sama akan diadakan, di Roma, dihadiri oleh Paus.
Pada Juli tahun 1937, kartu suci pertama dengan gambar kerahiman ilahi dicetak. Pada bulan Agustus, Sopoko meminta Kowalska untuk menulis instruksi untuk novena kerahiman ilahi, yang dia laporkan sebagai pesan dari Yesus pada Jumat Agung 1937. Sepanjang tahun 1937, kemajuan dibuat dalam mempromosikan kerahiman ilahi, dan pada bulan November tahun 1937, sebuah pamflet diterbitkan dengan judul, Kristus Raja Belas Kasih. Pamflet itu termasuk rosario, novena dan litani kerahiman ilahi. Gambar kerahiman ilahi muncul di sampul, dengan tanda tangan Yesus, I trust in you. Pada tanggal 10 November tahun 1937, Muder Irene, atasan Kowalska, menunjukkan bukletnya sementara Kowalska beristirahat di tempat tidurnya. Saat kesehatannya memburuk pada akhir tahun 1937, penglihatan Kowalska yang dilaporkan semakin meningkat, dan dia dikatakan menantikan akhir hidupnya. Pada bulan April tahun 1938, penyakitnya semakin parah, dan dia dikirim untuk beristirahat di sanatorium di Pratnik untuk masa tinggal terakhirnya di sana. Pada bulan September tahun 1938, Sopoko mengunjunginya di sanatorium dan menemukan dia sangat sakit tetapi dalam ekstasi, saat dia sedang berdoa. Belakangan bulan itu, dia dibawa pulang ke Krakow untuk menunggu kematiannya di sana. Sopoko mengunjunginya di biara untuk terakhir kalinya pada tanggal 26 September tahun 1938. Faustina Kowalska meninggal pada usia 33 tahun. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1938, di Krakow. Dia dimakamkan pada tanggal 7 Oktober dan sekarang disemayamkan di Krakow's Basilica of Divine Mercy. Pada tahun 1965, dengan persetujuan kantor suci, Karol Wojtyła, yang kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II, membuka proses informasi awal tentang kehidupan dan kebajikan Kowalska. Beatifikasinya pada tanggal 18 April tahun 1993. Ia dikanonisasi pada tanggal 30 April tahun 2000. Hari rayanya jatuh pada tanggal 5 Oktober. Kanonisasinya mengutip beberapa percakapan terkenalnya dengan Yesus. Paus Yohanes Paulus II berkata, pesan yang dia bawa adalah jawaban yang tepat yang Tuhan berikan atas pertanyaan dan harapan manusia. Di zaman kita, yang ditandai dengan tragedi yang mengerikan, kata Yesus kepada Suster Faustina suatu hari, umat manusia tidak akan pernah menemukan kedamaian sampai ia berpaling dengan kepercayaan kepada kerahiman ilahi. Beatifikasi resmi Kowalska melibatkan kasus Maureen Deegan dari Massachusetts. Pada Maret tahun 1981 Deegan melaporkan kesembuhan. Saat dia sedang berdoa di makam Kowalska, Deegan menderita limfedema, penyakit yang menyebabkan pembengkakan signifikan akibat retensi cairan, selama beberapa dekade dan telah menjalani 10 operasi, termasuk amputasi kaki. Deegan melaporkan bahwa saat dia berdoa di makam Kowalska, dia mendengar suara yang mengatakan, minta bantuan saya dan saya akan membantu Anda, dan rasa sakitnya yang terus-menerus berhenti. Setelah 2 hari, Deegan melaporkan bahwa kakinya yang sebelumnya terlalu besar untuk sepatunya karena penahan cairan tubuhnya, sembuh. Sekembalinya ke Amerika Serikat, 5 dokter di wilayah Boston mengatakan bahwa dia telah sembuh, dan kasus tersebut dinyatakan ajaib oleh Vatikan pada tahun 1992, berdasarkan kesaksian 20 orang, tentang kondisinya sebelumnya.